kembali lagi bersama saya Intan Dewi Larasati dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang antosianin, senyawa yang bertanggung jawab terhadap pembentukan warna merah, ungu, biru pada tumbuh-tumbuhan seperti buah dan sayuran. Serta bagaimana sih perannya nih terhadap aspek biologis atau bahkan perannya di bidang pangan juga kesehatan. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, kita belajar tuh mau apa sih? Kita mau paham apa sih dalam materi pembelajaran ini? Pertama, yang pertama tentunya kita nanti akan memahami struktur dasar antosianin. Lalu nanti kita juga bisa menjelaskan bagaimana sih sifat-sifat kimianya antosianin dan kita bisa mengidentifikasikan, mengklasifikasikan antosianin berdasarkan strukturnya dan nantinya kita juga bisa mengkaitkan peran-peranan antosianin dalam memberikan warna pada tumbuhan. Nah, kita lanjut ya, langsung ke materinya tentu saja. Antosianin. Apa sih antosianin itu? Ternyata antosianin itu adalah salah satu golongan dari senyawa fenolik yang termasuk ke dalam kelompok flavonoid yang memberikan warna tadi, warna merah, warna ungu, warna biru. Dan sifatnya ini larut air sehingga sangat mudah diekstraksi dengan menggunakan pelarut polar seperti misalnya air. Nah, dari mana sih kita bisa mendapatkan antosianin ini atau antosianin ini ada di mana sih? Nah, antosianin ini ada di buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan bunga-bungaan. Jadi ada di tumbuhan. Misalnya seperti ungu ada di blueberry, raspberry, anggur, di cherry atau kubis ungu, ada juga di bunga rosella seperti itu. Banyak sekali teman-teman dan warna-warninya dari antosianin ini. Kemudian di bagian bawah itu ada struktur dari antosianin. Loh, strukturnya cuma kayak gitu kok, warnanya bisa kasih beda-beda. Jawabannya adalah karena struktur antosianin itu kenapa warnanya beda? Karena ya strukturnya beda-beda. Struktur intinya memang seperti ini, tapi nanti ada R1 dan R2-nya yang membedakan warna dari antosianinnya. Jadi, secara struktur dasar, antosianin itu ada tiga bagian. Yang pertama ada kerangka flavilium, cincin yang bulat-bulat itu ada tiga. Ada cincin A, fenil, cincin B, itu cincin aromatiknya, yang nanti akan berikatan dengan R1 dan R2, yang membentuk warna kalau berikatannya dengan apa jadi warna apa, berikatan dengan senyawa apa jadi apa, itu nanti dari cincin B aromatik yang menentukan. Lalu di cincin C, berilium, cincin C itu muatannya positif, jadi memberikan sifat ionik. Lalu bagian yang kedua ada gugus gula, glikoksida, di mana nantinya ada molekul-molekul gula yang terikat pada C3 di cincin C, dan itu nanti yang meningkatkan sifat kelarutannya dalam air. Dan yang ketiga ada substitusi gugus hidroksil OH atau metoksil OCH3 yang terjadi tentunya di cincin A dan B yang nantinya juga memberikan keragaman struktur antosianin yang R1 dan R2 tadi. Nah, gugus-gugus hidroksil dan metoksil yang berikatan pada bagian R1 atau R2 itu nanti yang menjadikan klasifikasi antosianin lebih lanjutnya. Jadi ada cyanidin, pelargonidin, delphinidin, peonidin, petunidin, dan malvidin. Nanti juga bisa memberikan warna yang berbeda. Nih, warnanya jadi seperti ini. Bisa dilihat dari gambar, jadi kalau pelargonidin itu lebih merah oranye, malvidin ungu, lalu cyanidin merah muda, delphinidin warnanya seperti merah berry,
bergendi seperti itu. Lalu ada peonidin dan petunidin. Nah, semuanya memiliki struktur yang berbeda juga menghasilkan warna yang berbeda. Nah, efek-efek warna yang dimiliki antosianin ini juga tentunya memiliki stabilitas yang berbeda. Terlebih antosianin ini merupakan senyawa yang cukup sensitif, maka kita juga perlu tahu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi stabilitas antosianin ini. Jadi, utamanya tentu saja adalah faktor lingkungan seperti pH, suhu, cahaya. Pada pH nanti akan kita pelajari lebih lanjut juga. Pada suhu, ya, antosianin ini sangat sensitif terhadap panas. Jadi ketika kita mengekstrak suatu sampel yang mengandung antosianin, kita menggunakan suhu tinggi dengan waktu yang panjang, maka antosianinnya akan mudah terdegradasi, akan hilang. Misalnya pada rosella, warnanya merah. Tapi kita ekstrak menggunakan, kita rebus misalnya, atau menggunakan air panas suhu 100 derajat, kita diamkan selama 1 jam. Itu warna merahnya akan rusak dan akan hilang. Nah, antosianin juga sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau misalnya antosianin terpapar nih oleh cahaya seperti sinar UV atau cahaya tapak seperti cahaya matahari, itu bisa memecah molekulnya jadi senyawanya rusak. Misal dari merah, terus kita jemur lama-lama warnanya akan memudar karena yaitu molekulnya rusak, bahkan bisa menghasilkan radikal bebas yang kalau kita konsumsi itu malah jadi berbahaya. Atau bisa juga nih dari proses pasca panennya, degradasi saat kita pengolahan, penyimpanan, atau ketika kita menyimpannya di suhunya terlalu tinggi, atau pH-nya tidak sesuai, atau terpapar cahaya, atau bereaksi dengan oksigen, itu juga bisa mempengaruhi stabilitas antosianin. Nah, nah, jadi kesimpulannya nih, poin-poin penting dari topik kali ini yaitu antosianin merupakan golongan senyawa fenolik compound dari kelompok flavonoid yang bisa kita temukan di tumbuhan seperti sayuran, bunga, buah-buahan yang memberi warna merah, ungu, biru, yang mana itu memiliki struktur yang berbeda-beda berdasarkan dari gugus hidroksil dan metoksil yang menempel, dan juga stabilitasnya ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga kita harus tahu nih nantinya bagaimana sih menjaga stabilitasnya. Tapi sebelum itu, kita akan mempelajari mengapa sih kita harus aware, mengapa sih antosianin itu penting dan mengapa sih kita harus mempelajari tentang antosianin yang akan kita pelajari di modul selanjutnya. Sampai jumpa.